Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas menguji TKDN pemerintah dan BUMN dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN FEB Universitas Indonesia dan juga ada Bapak Bima Yudhistira yang merupakan ekonom indef. Pak Toto, Pak Bima kita lanjutkan kembali. Saya balik lagi ke Pak Bima terlebih dahulu. Pak Bima tadi sudah Anda jelaskan dari regulasi juga sudah ada aturannya juga sudah cukup jelas begitu. Tapi ada satu kondisi Pak Bima, ada semacam kelonggaran tidak ketika hal-hal tertentu, misalnya salah satu produk ini memang tidak ada di dalam negeri, kalaupun ada kebutuhannya kurang begitu. Kemudian juga dari sisi kualitas dan juga persaingan harga seperti apa Anda melihat sampai sejauh ini? Ya, ini justru tugas dari pemerintah juga dari BUMN. Kalau memang tidak ditemukan substitusi impor di dalam negeri atau kemudian harganya ada tapi harganya relatif lebih mahal misalnya, belum sesuai dengan kebutuhan dari BUMN seperti Pertamina, ya ini tugas bersama. Kan pemerintah punya program banyak sekali untuk memberikan insentif bagi dunia usaha, ya bikin pabrik untuk mensuplai itu ya dengan harga yang kompetitif, dibantu misalnya terkait dengan diskon listrik, kemudian harga gas yang lebih murah kan bisa. Atau yang kedua, kan pemerintah punya yang namanya program sinergi BUMN, di mana antara BUMN itu bisa saling melengkapi untuk penyediaan barang dan jasanya. Nah, jadi ini jangan sampai terulang lagi atau terus-menerus terjadi sehingga ada pembenaran bahwa ya sudah memang harga impor lebih murah, akhirnya diimpor, kemudian juga produsen dalam negeri dianggap belum mampu untuk bersaing sehingga kurang efisien, ya begitu terus. Sehingga tahun depan, tahun berikutnya juga kita masih membahas soal TKDN ya, ada direksi lagi yang kemudian dipecat misalnya. Jadi ini tidak berulang, kita harus punya rencana jangka panjang juga untuk penguatan dari supplier barang dan jasa. Nah, terkadang kita juga meributkan soal masalah barang ya, tapi kita juga lupa bagaimana soal jasa. Nah, jasa ini ternyata. Halo Pak Bima. Iya, tampaknya terputus untuk sementara sama Pak Bima Yudhistira, ekonom indef. Saya balik lagi ke Pak Toto. Halo Pak Toto. Ya, David. Ya, sementara kita terputus dengan Pak Bima, tim redaksi kami mencoba menghubungi. Kita lanjutkan kembali, Pak Toto. Dari sisi transparansi seperti apa Anda melihat, terutama pengadaan barang dan jasa di tubuh BUMN, Pak Toto, sampai sejauh ini? Oke, kalau pengadaan barang dan jasa kan memang itu sudah diatur lah ya dalam peraturan oleh Menteri BUMN misalnya ya. Dan saya kira kan memang seluruh BUMN harus comply pada regulasi tersebut ya. Nah, jadi kaitannya dengan soal TKDN ini juga saya kira hal itu sudah diatur dengan cukup jelas begitu ya. Nah, tinggal memang menurut saya yang penting adalah tadi saya bilang adalah ada semacam keberpihakan lah misalnya ya dari pihak pengguna, user, BUMN misalnya ya, terutama di panitia lelang yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang jasa ini juga supaya betul-betul punya prioritas kepada penggunaan produk dalam negeri ya. Jadi jangan sampai tanda petik nanti justru itu mempersulit penggunaan produksi dalam negeri ya. Karena kalau ini yang terjadi saya kira memang akan repot nih. Instruksi Presiden macam-macam soal TKDN ini kan sudah ada banyak sekali, ya diturunkan juga oleh banyak peraturan menteri ya. Nah, saya kira itu tinggal sekarang implementasi dan bagaimana kemudian monitoringnya itu dilakukan dengan cukup baik. Nah, sebagai contoh lah misalnya ya, kalau SKK Migas itu misalnya kan mereka sudah menjalin kerjasama misalnya dengan dua surveyor ya, satu menggunakan Sukovindo, satu lagi menggunakan Surveyor Indonesia begitu ya. Jadi bagaimana itu supaya investor hulu migas itu betul-betul melaksanakan TKDN sesuai dengan regulasi yang ada ya. Dan saya kira SKK Migas juga bisa bertindak tegas kemudian karena itu sebagian yang mengikuti rezim skema cost recovery misalnya kan mereka amat sangat tergantung kepada laporan surveyor ini misalnya ya. Apakah mereka betul-betul sudah implementasikan TKDN itu dengan benar apa tidak? Kalau misalnya ditemukan ya bahwa ada kemudian TKDN tidak terpenuhi sesuai regulasi, maka otomatis nanti cost recovery-nya juga bisa terpengaruh kan.
Jadi yang mestinya mereka bisa klaim, mungkin nanti sebagian tidak bisa mereka klaim. Ya, karena laporannya tidak atau belum terpenuhi. Nah, saya kira kalau monitoring ya, dan juga kemudian ketegasan ya dari otoritas ya, terkait dengan implementasi TKDN ini bisa dibuat menjadi lebih kuat, ya saya kira itu mungkin bisa ke depannya nanti bahwa TKDN bisa dikembangkan lebih lanjut dalam jumlah yang lebih besar proporsinya. Baik, tapi kalau Anda melihat dari sisi kualitas dan kuantitas produk dalam negeri, Pak Toto, dalam memenuhi capaian TKDN di BUMN sampai sejauh ini? Ya, itu artinya saya kira menjadi permasalahan ya. Mungkin tadi Pak Bima juga sudah sampaikan sebagian ya. But in terms of quality itu mungkin sebagian tanda petik masih belum bisa bersaing ya. Contohnya gini lah misalnya, yang pernah saya tahu misalnya ada regulasi yang mengatur misalnya untuk kebutuhan besi baja berulir itu harus dipenuhi oleh industri dalam negeri misalnya. Tapi kemudian investor melihat produksi besi baja di Cina itu harganya jauh lebih miring. Iya. Gitu ya. Gimana mereka mengakalinya? Ini mereka impor itu besi bajanya, kemudian misalnya taruhlah di satu daerah di Indonesia di mana, kemudian mereka ulir sendiri di sini ya. Sehingga kemudian mereka bisa klaim itu sebagai besi baja berulir made in domestik. Nah ini kan begini-begini kan, ya itu kan membuat itu kemudian bagaimana kemampuan industri dalam negeri untuk bisa memenuhi target-target TKD itu bisa menjadi tidak terpenuhi ya, karena adanya pragmatisme seperti ini. Nah hal semacam itu yang saya kira harus bisa diselesaikan lah dalam jangka panjang ini. Baik, saya balik lagi ke Pak Bima terlebih dahulu, Pak Toto. Pak Bima? Halo Pak Bima? Ya, tampaknya kami masih belum bisa tersambung. Pak Bima? Halo? Ya, kita sudah tersambung kembali Pak Bima? Ya. Ya, suara saya terdengar jelas Pak? Ya, terdengar, silakan. Baik, Pak Bima kita lanjutkan kembali Pak. Tadi saya juga sempat membahas dengan Pak Toto mengenai kualitas dan kuantitas tadi, kemudian juga proses transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan begitu Pak Bima, apakah kedepannya nanti bisa penerapan TKDN ini juga sebagai salah satu indikator Pak dalam memberikan penilaian dari satu BUMN, baik dari manajemen maupun direksinya dalam hal ini, Pak Bima? Ya betul ya, tapi saya inginkan adanya reward and punishment yang detail, kemudian juga memang dibedakan tiap industri atau tiap perusahaan. Jadi lebih adil juga. Jadi artinya begini, artinya terkait dengan reward ya, jika ada direksi yang KPI-nya atau Key Performance Indikatornya itu sudah berusaha memenuhi TKDN, kemudian soal jasanya juga banyak menyediakan lebih banyak menyerap dari produsen atau penyedia jasa lokal. Nah itu harus diberikan reward tertentu. Apakah itu bentuknya insentif khusus ya atau kenaikan remunerasi itu bisa. Tapi juga ada punishment yang jelas. Misalkan dibandingkan langsung melakukan pemecatan, kan perlu ada step-stepnya, ada evaluasi terhadap kinerja direksi yang bersangkutan. Bisa jadi misalkan bukan hanya direktur atau bagian operasional pengadaan barang jasa yang salah, tapi juga ada direktur bagian teknis, karena memang permintaannya, standarisasinya dianggap terlalu tinggi, sehingga menyulitkan pemain lokal atau produsen lokal untuk masuk ke dalam procurement yang dimiliki oleh BUMN. Nah, jadi kita harus melihat lebih adil lah. Jangan kemudian semua dibebankan kepada direksi atau bagian teknis terkait dengan pengadaan barang jasa. Padahal dia sebenarnya hanya menjalankan perintah juga dari direksi-direksi lain yang bagian operasional khususnya. Sehingga nggak langsung pemecatan gitu. Jadi ada prosedur-prosedur punishment yang jelas juga. Ada juga usul terkait dengan denda. Nah denda ini juga harus dispesifikan. Kan ada regulasi mengatur tentang denda ketika BUMN tidak mencapai TKDN tertentu. Nah dendanya ini harus jelas juga, dendanya apakah kepada korporasi secara khusus itu penting atau spesifik kepada jabatan-jabatan tertentu. Jadi kalau bisa memang didetailkan sehingga tidak lempar-lemparan tanggung jawab. Karena nanti kalau pengadaan barang jasa itu kemudian seakan ya diteror, harus memenuhi TKDN tertentu, kemudian dia melempar kepada direksi lainnya atau bagian lainnya dan bilang bahwa ini bukan saya yang order
harus ada spesifikasi sekian-sekian dan segala macam, tapi saya mendapatkan input juga dari direksi atau bagian operasional lainnya. Nah ini, jadi kita membutuhkan transparansi juga dalam hal punishment. Baik. Pak Bima, Pak Toto, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.